Tahun ini 7 kali Malaysia melanggar wilayah RI, bikin greget saja. Malaysia, oh Malaysia, saudara serumpun kita ini memang spesial. Entah sejak kapan, mungkin selepas Orde Baru, hubungan kita dengan Malaysia selalu naik turun, pasang surut. Urusannya tak jauh-jauh soal perbatasan, soal klaim budaya, dan soal TKI. Bagi kita Indonesia, Malaysia kok kerap menyelutak atau menginjak kepala. Sementara bagi Malaysia, mereka selalu merasa tak ada masalah, dan merasa semua masalah hanyalah dinamika adik kakak saja. Tak ada masalah, lalu mereka merebut Sipadan dan Legitan, bak adik kakak, lalu mereka mengklaim Sebati. Saling menghormati, lalu terus saja mereka melanggar batas wilayah, silakan catat. Menurut Direktur Polkamwil Hukum Perjanjian Internasional Kemlu Oktavino Almudin, untuk tahun ini saja, Malaysia telah melakukan pelanggaran sebanyak 7 kali, khususnya di wilayah Sebati. Terancam sebuah helikopter Malaysia melanggar batas wilayah dengan mendarat tanpa izin di wilayah Sebati, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara lalu. Bagaimana tanggapan pihak Malaysia? Seperti saya duga, mereka bilang bukan masalah besar, ketidaksengajaan dari pihak Sabah Air Aviation. Pendaratan atau helikopter itu adalah ketidaksengajaan pemilik helikopter. Dan saya rasa bahwa isu perbatasan bukan masalah besar dan bisa diselesaikan dengan baik. Saya pun menyadari secara diplomatis dan militer kedua negara perlu memiliki hubungan yang kuat. Ujar Duta Besar Kerajaan Malaysia untuk Indonesia, Dato' Zahrin Mohamed Hashimi. Saya sih melihatnya Malaysia ini sedang test the water, mengetes Indonesia untuk kemudian mengungkit masalah perbatasan di antara kedua negara. Kasus Sipadan dan Legitan dulu tahun 2004 menjadi contoh paling gampang diperhatikan. Malaysia terus membuat aksi provokatif sebelum akhirnya mereka membawa soal sepinggan itu ke Mahkamah Internasional. Lepaslah kedua pulau itu dari haribaan NKRI. Ada satu lagi gaya Malaysia berkilah, yaitu menyalahkan media massa Indonesia. Mereka secara implisit menyebut media di Indonesia kerap membuat pemberitaan yang provokatif dan berlebihan. Sejauh ini militer kami mengatakan tidak ada aksi penerobosan. Media di Indonesia terlalu bersemangat memberitakannya, ujar Dubes Dato' Zahrin. Padahal sudah jelas laporan dari lapangan bahwa ada helikopter milik Malaysia melanggar batas wilayah. Dilaporkan juga oleh Kemlu bahwa setahun ini saja, pihak Malaysia sudah melanggar batas wilayah sebanyak 7 kali. Entah dari mana asal kengeyelan pihak Malaysia. Secara emosional saya katakan udah nantangin nih. Perlu menjadi perhatian pemerintah dan terutama TNI Angkatan Laut bahwa masalah perbatasan RI Malaysia tak hanya terbatas di Sebatik tetapi juga di Selat Malaka, Selat Singapura, sebagian timur antara Bintan dan Johor, perbatasan di Laut Tiongkok Selatan, khususnya perairan Tanjung Datu, Kalimantan Barat, perbatasan dengan Sarawak dan Laut Sulawesi. Pemerintah Indonesia mendesak Malaysia menyelesaikan masalah perbatasan untuk meminimalkan konflik antar kedua negara. Dalam pernyataan yang disiarkan langsung oleh televisi nasional, Presiden mengatakan, batas wilayah dua negara selama ini selalu menjadi sumber ketegangan. Karena itu pemerintah Indonesia mendesak Malaysia agar perundingan batas wilayah dipercepat. Presiden menyatakan pangkal berbagai kasus dalam hubungan Indonesia-Malaysia adalah urusan perbatasan yang tak kunjung beres. Indonesia akan terus mendorong Malaysia untuk benar-benar menyelesaikan batas wilayah yang sering memicu terjadinya insiden dan ketegangan, kata Presiden dalam pidato di Mabes TNI Cilangkap Rabu malam. Dengan dapat dicegahnya ketegangan dan benturan-benturan yang tidak perlu, saya yakin persahabatan, hubungan baik dan kerjasama bilateral akan berkembang lebih pesat lagi, tegas Presiden Jokowi. Seri perundingan perbatasan kedua negara yang dipercepat akan dimulai kembali Senin depan di Kinabalu, di mana masing-masing negara akan diwakili oleh Menteri Luar Negeri.